selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama nyatakan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Sekali lagi, ku ingin selalu dekat kepadamu Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu Tuhan, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi, memilihmu Tuhan, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari Bapak Ibu kita katakan dengan sungguh, ku ingin selalu dekat kepadamu Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu Tuhan, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Dengan sungguh memilihmu Tuhan, bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, paling berharga hanya Kau Yesus selamanya.
Bapak Ibu, di malam hari ini kita sama-sama nyatakan bahwa memilih Tuhan Yesus adalah bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena hanya Dialah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran dalam kehidupan kita. Gak ada yang lain selain Yesus. Mari Bapak Ibu, kita katakan lagu dengan iman. Kita katakan, memilihmu bagian yang terbaik. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Bapak Ibu saja yang katakan, memilihmu. Iya benar Tuhan, kami percaya Tuhan, gak ada yang lain Tuhan dalam hati kami Bapa. Karena hanya Engkaulah harta kami yang berharga. Kalau harta kami yang paling mulia Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kita katakan bersama, memilihmu Tuhan. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Haleluya, Kaulah harta kami Tuhan, Engkau yang terindah, Kau termulia, Kau segalanya bagi kami. Diri kami Tuhan, kami pilih Engkau karena Kau bagian terbaik. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Kau Yesus, Kau Raja, Kau Raja kami. Ini hati kami bawa kepadamu. Hanya Engkau, Yesus Tuhan. Biar Kau yang semakin bertambah dan ku semakin berkurang. Karena Engkau Yesus yang layak Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang kami puji, yang kami sembah, dan kami muliakan. Hanya Engkau, Engkau segalanya. Kami ingin mengangkat-Mu, kami mau Tuhan tinggal dalam-Mu, tinggal bersama-Mu. Biar Engkau Tuhan yang penuhi kami. Haleluya.
Ya benar Tuhan. Ini deklarasi iman kami Bapa, bahwa memilih-Mu ada bagian terbaik Tuhan. Dan apapun yang terjadi Tuhan, di sore hari ini kami mau sama-sama menyatakan, sekali Yesus, tetap Yesus yang kami pilih Tuhan. Hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita akan katakan bersama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita akan katakan bersama, dalam segala keadaan kita akan tetap milih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Mari Bapak Ibu saya untuk berdiri dan kita akan katakan bersama. Di dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Entah mau berlimpah, entah maupun kurang Tuhan. Kami mau tetap pesona Tuhan kepada Engkau Bapa. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Musim kehidupan, untuk ku kuat maupun lemah, tetap Engkau Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Bapak Ibu saja yang katakan, sekali Yesus. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Takkan hilang karena kasih-Mu Bapa. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita nyatakan dengan sungguh, sekali Yesus, selama Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya benar Tuhan, harapan kami gak akan pernah hilang Tuhan di dalam Engkau Bapa. Karena kasih-Mu Tuhan kami ada. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kasih tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Benar Tuhan, bahwa kami ada di sore hari ini juga semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami panjatkan kepada-Mu Bapak. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih berikan nafas kehidupan. Kami bersyukur kami masih sehat Tuhan tempat ini. Dan sekarang Tuhan, kami akan muji dan muliakan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang hadir tempat ini Tuhan. Dan Engkau saja Tuhan yang kami tinggikan di sore ini. Ini adalah nama Tuhan Yesus yang sama-sama siap untuk muji dan muliakan Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan, amin.
Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini semua merasakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Yang sama-sama merasakan kebaikan Tuhan boleh kasih tos kanan kiri yang bilang Tuhan baik buat kita semua Bapak Ibu. Kita akan sama-sama mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kita katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita katakan sekali lagi, kecaplah dan lihatlah kalau Tuhan baik untuk kita Bapak Ibu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bapak Ibu saja yang katakan, syukur bagimu Tuhan. Ya benar Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi Bapak Ibu, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang lebih lagi Bapak Ibu. Aduh, amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, sore hari kita lebih lagi ya Bapak Ibu. Kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dan kita akan sama-sama lebih lagi ngerasakan kebaikan Tuhan. Ada haleluya Bapak Ibu? Haleluya, mari Bapak Ibu. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang
berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita katakan sekali lagi, datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Yang bersyukur boleh angkat jempolnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi Bapak Ibu kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukurlah. Ada amin Bapak Ibu kalau Tuhan baik buat kita semua. Amin. Kita juga punya Tuhan yang hebat yang Bapak Ibu. Yang sama-sama percaya kalau kita punya Tuhan yang hebat boleh katakan haleluya lebih lagi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu kita akan pujikan lagu ini. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita katakan sekali lagi, berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Siapa Bapak Ibu? Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Katakan dengan sungguh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya
atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi Bapak Ibu kita katakan, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Bapak Ibu saja yang katakan, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya. Katakan dengan iman Bapak Ibu, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita katakan dengan sungguh, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Kita katakan dengan sungguh, siapa Bapak Ibu Tuhan Yesus? Tuhan Allah kita. Haleluya Bapak Ibu, kasih teguhan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Ya, amin Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang kuat. Kita sama-sama mengaminkan ya Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman, kita akan sama-sama memuji satu lagu. Ya, dan mungkin lagu ini kita sama-sama tahu, ya, dan semoga ini juga sama-sama jadi pengingat. Karena mungkin belakangan ini juga saya juga diingetin sama Tuhan kayak gitu ya. Bahwa terkadang bentuk pertolongan Tuhan itu gak selalu bentuknya besar. Atau mungkin bentuknya mujizat yang benar-benar di luar akal pikiran kita. Tapi terkadang bentuk pertolongan Tuhan itu kecil-kecil. Yang mungkin kadang kita gak sadari bahwa itu adalah pertolongan dari Tuhan sendiri Bapak Ibu. Ya, yang kayak saya sendiri kadang kalau ngomongin tentang pertolongan Tuhan, saya berharapnya pingin punya gaji banyak kayak gitu ya. Tapi ternyata Tuhan gak kabulin. Tapi Tuhan lewat hal kecil kayak misal saya waktu berangkat pagi, berangkat kerja itu kan saya harus jalan. Terus habis itu harus ngadang bis kayak gitu ya Bapak Ibu. Kadang saya gak pernah minta secara langsung ke Tuhan kayak gitu. Tapi Tuhan tahu kadang kalau misalnya aku lagi keburu-buru kayak gitu. Tuhan kadang bahasanya kayak ngirimin orang untuk bisa memboncengin aku untuk sampai ke depan kayak gitu. Dan menurut aku pribadi itu menyentuh pribadi saya langsung kayak gitu. Karena ya itu bentuk pertolongan Tuhan. Kadang kita gak pernah harapin, kadang kita gak pernah doain banget kayak gitu. Tapi ternyata Tuhan itu nyata menolong kita semua Bapak Ibu ya. Dan mari Bapak Ibu kita sama-sama sadari lagi. Bahwa ternyata pertolongan Tuhan itu ada banyak di sekitar kita. Dengan lagu ini Bapak Ibu, kita akan pujikan bersama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan berkati, ku yakin Tuhan memberkati. Yes Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu kita katakan, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita katakan sekali lagi, musim akan selalu berganti. Iya benar Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu gak akan pernah berubah dari dahulu, sekarang hingga selamanya Bapa. Akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu memberkati. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu melindungi kami Bapa. Kami melihat burung di udara saja Engkau pelihara Tuhan. Apalagi kami yang ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kau juga pasti pelihara Bapa. Karena kasih Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Sekali lagi Bapak Ibu kita akan nyatakan bersama. Tuhan selalu menolong kami. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu, saya untuk mau berdiri Bapak Ibu di malam hari ini. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman, mari Bapak Ibu saya ajak untuk sama-sama bersyukur sama Tuhan. Selama mungkin 1 menit Bapak Ibu ke depan, Bapak Ibu boleh berdoa dengan kata-kata, Bapak juga boleh berdoa dalam hati. Kita sama-sama bersyukur sama Tuhan buat apapun yang mungkin Dia udah kerjakan sampai detik ini Bapak Ibu. Karena kadang kita mungkin salah fokus. Kita mengira bahwa kalau Tuhan tolong itu berarti suatu hal yang besar. Tapi ternyata pertolongan Tuhan itu bentuknya kecil-kecil yang mungkin kadang kita gak sadari. Mari Bapak Ibu sama-sama kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan sama-sama bersyukur sama Tuhan. Apapun yang mungkin Yesus berikan. Mari Bapak Ibu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu saja yang katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu. Ya, ini deklarasi iman kami Tuhan. Bahwa kami mau percaya Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Engkau selalu menolong kami Tuhan di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami mulai salah fokus. Kami enggak ngelihat pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami Tuhan, kamu berjalan bersama dengan Engkau sekali lagi Bapa. Dan ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami mau serahkan sekali lagi ke dalam hadirat-Mu Bapa.
peliharaku seumur hidupku. Kita katakan bersama, Tuhan selalu menolongku. Menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Seizinmu Kau selalu menolong kami, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita katakan dengan sungguh, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Kepada Bapak Firman, saya persilakan Bapak. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami ya Tuhan. Tepat pada waktunya Engkau selalu menolong kami. Bahkan Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu menuntun memimpin hidup kami sampai hari ini. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih buat malam hari ini. Kami mau dengar-dengaran dengan suara-Mu. Kami mau sambut firman-Mu. Kuasai hati kami, kuasai ruangan ini. Dalam nama Yesus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Shalom. Masih ingat saya? Berapa tahun ya saya enggak dari sini ya? Cukup lama ya? Enggak lah. Paling ya sekitar 8-9 tahun lah. Ya. Dan puji Tuhan hari ini saya ada di tempat ini. Terima kasih buat Ibu Gembala, Pak Gembala katanya ke Jakarta. Iya, salam Bu nanti. Oke, langsung saja kita buka Alkitab kita. Malam hari ini saya akan berbicara tentang merdeka. Merdeka? Merdeka? Kurang mantap. Merdeka? Iya, harus gemetar gitu loh saudara. Kita baca Alkitab kita, Galatia 5 ayat yang pertama. Hari-hari ini saudara kita merayakan, negara kita Republik Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang 80 tahun. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya ulang sekali lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu,
Kalau kita lihat bangsa kita hari ini merayakan hari kemerdekaannya 80 tahun. Umur 80 tahun itu wis tuwek loh. Betul ya? Ayo saya tanya, siapa umur 80 tahun ke atas di sini? Angkat tangan. Enggak ada, sudah lewat semua. 70 ke atas. Bu David, 1, 2, 3. Ibu berapa? 7 berapa? 72. Puji Tuhan. Itu. 72, luar biasa saudara. Ya. 80 tahun. Sebenarnya kalau dilihat dari umur, bangsa kita ini sudah bangsa yang luar biasa. Satu tokoh berkata begini, negara kita, negara Republik Indonesia adalah negara yang kaya raya. Dia berkata begini, kalau bangsa ini betul-betul tidak ada yang korupsi, bangsa ini setiap jiwa tanpa bekerja bisa mendapat gaji 10 juta satu bulan. Tanpa kerja loh Bapak Ibu. 10 juta. Ayo saya tanya, siapa yang gajinya 10 juta? Angkat tangan dalam hati. 10 juta itu gede loh. Gajinya orang-orang hari-hari ini paling UMR saudara. Betul enggak? Ini tanpa kerja 10 juta. Kalau tidak ada korupsi. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu. Minggu kemarin kita baru merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kemarin malam sudah ada yang ketangkap. OTT saudara. Korupsi. Bayangkan. Yang lebih mengerikan lagi saudara, bangsa ini koruptornya itu wakil. Satu orang bisa korupsi ratusan triliun. Itu didenda cuma 100 miliar. Dihukum katanya 12 tahun, 14 tahun. Saudara bayangkan ratusan triliun. Hukumannya cuma 14 tahun, 12 tahun. Itu nanti sudah ada remisi, tinggal berapa tahun itu. Wih, terlalu enak di bangsa ini saudara. Koruptor di bangsa ini terlalu menikmati saudara. Padahal Bapak Ibu tahu triliun itu gede loh, jangankan triliun. Ratusan juta itu loh. Ayo 100 juta kita belikan kerupuk, apa enggak penuh ini? Hah? Wakil loh Bapak Ibu. Tapi hari-hari ini lihat bangsa ini. Gak henti-hentinya korupsi terus berjalan. Mana yang gak dikorupsi? Tambang dikorupsi. Pertanian dikorupsi. Perikanan dikorupsi. Pajak dikorupsi. Semua dikorupsi. Makanya saya berani berkata Bapak Ibu, secara de jure Indonesia sudah merdeka. Tetapi secara de facto, sudahkah Indonesia merdeka? Halo? Sudah merdeka? Buktinya hari-hari ini. Bapak Ibu orang Kristen bebas beribadah. Hah? Coba engkau ibadah nyanyi-nyanyi di kampungmu. Nanti lah datang loh. Woi bubar. Mendirikan gereja, iya tak? Tutup, bakal sampai ada mak-mak lo. Wani-wani nih lo ngomong gini. Keluar itu semua yang di dalam. Keluar. Nanti semakin banyak masa datang. Lo coba bayangkan. Orang ibadah lo disuruh keluar.
Apakah itu merdeka secara de facto? Bapak Ibu, kita terus berdoa buat bangsa ini supaya bangsa ini betul-betul merdeka. Karena bangsa kita ini kalau betul-betul merdeka Bapak Ibu, wah bangsa kita ini soge. Gak ada pengemis, gak ada peminta-minta, semua diberkati. Apalagi anak Tuhan pasti diberkati. Yang tepuk tangan cuma satu, mosok ta, iya ta. Bapak Ibu pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Iya. Tetapi masalahnya lihat, bangsa ini merdeka. Bahkan saking merdekanya saudara kebablas. Coba lihat saudara. Presiden kita. Bayangkan dipermasalahkan apa? Ijazah. Bayangkan mulai dari wali kota, gubernur, presiden 2 kali periode. 2 periode saudara. Coba dipermasalahkan ijazah. Saya cuma berpikir gini saudara. Loh dia betul-betul kuliah enggak? Kuliah, ada teman-temannya. Ya kan? Dia betul-betul wisuda, ada wisudanya. Loh kalau misalkan, oh ijazahnya palsu, yang mengeluarkan ijazah siapa? Kampusnya, ya kampusnya salah nono. Tapi kampusnya bilang itu asli, tapi masih dibilang apa? Palsu lah, apalah. Sekarang bukan ijazahnya, skripsinya. Oh sekarang saudara sesudah dibilang asli, sekarang bilang gini, masa presiden tega memenjarakan rakyatnya. Dalam hatiku gendeng tenan nih. Karepe dhewe gitu loh saudara. Ya kan? Itu presiden loh Bapak Ibu dimaki-maki. Waduh. Saya kadang-kadang ya Tuhan kebablas. Coba zamannya Orde Baru. Sebut aja namanya. Besok hilang saudara. Betul enggak? Kebablas. Nah, saya akan bawa kita masuk merdeka di dalam Kristus. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ini sudah dimerdekakan oleh Yesus. Katakan amin. Saya tidak tahu berapa lama Bapak Ibu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan di situ engkau merdeka. Tapi pertanyaannya, sudahkah engkau mengisi kemerdekaan itu dengan hidup berjalan bersama dengan Tuhan, dituntun oleh Tuhan, langkah-langkahmu dipimpin oleh Tuhan, atau semaumu sendiri? Lah kalau kekristenan kita jalan karepe dewe, nah ini yang bahaya Bapak Ibu. Engkau tidak akan pernah melihat kemerdekaan yang luar biasa itu. Engkau tidak akan pernah melihat berkat Tuhan yang luar biasa itu. Enggak pernah lihat. Engkau akan terus diperbudak oleh si iblis. Engkau akan terus diperbudak oleh setan. Kenapa? Karena engkau tidak menuruti tuntunan pimpinan dari Tuhan. Memang kita betul sudah merdeka, betul. Tapi bukan berarti kemerdekaan kita itu kita gunakan sakarpe dewe. Coba perhatikan Bapak Ibu. Saya tidak ada waktu untuk membaca ayatnya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka kan dibebaskan dari perbudakan. Ada amin? Dibebaskan. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka ada di padang belantara itu, nah Tuhan itu sudah ngomong sama mereka. Supaya mereka hidup, tidak mati, Tuhan ngomong. Di saat siang hari, aku kirim tiang awan. Di saat malam hari, aku kirim tiang api. Ikuti itu, ikuti. Tapi dasar bangsa Israel saudara, sakarepe dewe. Nah ada saatnya tiang api itu berhenti agak lama di satu tempat.
Termasuk juga ada saatnya tiang awan itu berhenti di satu tempat agak lama. Dasar bangsa Israel karepe dewe. Mereka selalu bersungut-sungut, mereka marah. Mungkin mereka berkata begini, kok suwi sih nang kini? Wes, ayo jalan dewe. Coba apa yang terjadi? Di saat mereka jalan sendiri, karepe dewe. Coba bayangkan di saat siang hari di padang belantara itu kira-kira kayak apa? Kobong saudara, mate mereka. Sama di saat malam hari dinginnya luar biasa. Kelenger itu saudara. Makanya perhatikan, baca Alkitab. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Alkitab katakan tidak ada satu pun yang bisa masuk tanah Kanaan. Kecuali Yosua dan Kaleb. Cuma 2 orang itu toh. Lainnya itu yang lahir di padang belantara itu yang masuk. Yang lainnya yang keluar dari Mesir gak ada satu pun saudara. Kenapa? Karena mereka mengisi kemerdekaan itu sakarape dewe. Mereka sudah bebas dari perbudakan, tapi mereka tidak mau dituntun oleh Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti langkah-langkah Tuhan, karepe dewe. Saya ingin sampaikan malam hari ini, Bapak Ibu sudah merdeka di dalam Tuhan, tapi isi kemerdekaan itu dengan tuntunan pimpinan Tuhan. Jangan semaunya sendiri. Ya. Jangan karepe dewe, saudara. Sama bangsa ini merdeka, tapi lihat rakyatnya korupsi di mana-mana, pemberontak di mana-mana, melawan di mana-mana. Betul kita merdeka, tapi ada namanya etika, ada namanya tata krama, ada namanya apalagi aturan. Bukan semaunya. Nah kalau Bapak Ibu semaumu sendiri, makanya lihat, karena koruptor banyak. Saudara lihat, saya kadang-kadang jujur saudara, lihat saudara kita yang di Papua. Saya lihat ada satu YouTuber di situ. Dan YouTuber ini tentara saudara. Ditugaskan di sana, lalu dia jadi YouTuber di sana. Saya lihat teman-teman dari Papua itu, Bapak Ibu lihat ya, ada ibu-ibu datang, anak-anak datang, bapak-bapak datang. Bapak Ibu lihat, mereka datang ada yang bawa ikan hasil pancingan. Terus ditukar dengan apa? Beras. Ada yang bawa sayur, ditukar dengan apa? Beras. Ada yang bawa telur, ditukar dengan apa? Telur, kadang mie, Indomie, saudara. Bayangkan. Masih banyak yang menderita. Padahal Bapak Ibu tahu Papua itu soge. Baru-baru ini ada dari Papua datang ke rumah. Ngantar anak 6 anak. Masuk, jadi anak saya sekarang ada 6 anak Papua. Lalu saya ngomong-ngomong sama dia. Saya bilang, di mana tinggalnya? Di Wamena. Terus gimana di sana? Kalau emasnya gimana? Dia bilang gini, kalau emasnya Pak, kalau kita pergi Dulang, emasnya ada. Jadi saudara tahu pergi ke sungai, Dulang gini aja saudara, ada emas. Tetapi mereka itu malas saudara. Malas. Bahkan kenapa mereka sekarang anak-anak ini ditaruh ke kota saudara, ke Surabaya, ditaruh ke tempat kita. Di sana itu Bapak Ibu tahu ada sekolah, di sekolah itu gurunya cuma 1. Dan dia bilang datangnya 1 minggu cuma 2 kali saudara. Coba bayangkan, satu sekolah ya toh, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 diajar oleh 1 guru. Nah datangnya cuma 2 kali 1 minggu. Makanya sudah datang ke sini, SMP kelas 1 belum bisa baca. Ngeri. Lalu mereka bilang gini, kita harus bawa anak kita ke kota. Di
dibawa ke Surabaya, saudara. Di sana secara emas sugih, saudara. Tapi kenapa mereka makan aja susah? Karena koruptornya wake. Hidup semaunya sendiri. Coba hidup dituntun, dipimpin oleh tuntunan Tuhan. Ada aturan yang harus kita lakukan, yang harus kita ikuti. Tidak ada ceritanya Bapak Ibu, kita kekurangan. Bapak Ibu percaya itu? Kalau nggak percaya buka ayatnya. Mazmur 37, kita baca sama-sama. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Kita baca sama-sama. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Yang percaya katakan. Raja Daud berkata, dulu aku muda sekarang telah menjadi tua. Tapi aku tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta. Enggak ada saudara itu. Orang benar itu pasti diberkati oleh Tuhan. Makanya di sana dikatakan, perhatikan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Kata berkenan di situ Bapak Ibu, yang selalu mengikuti maunya Tuhan, yang selalu menurut perintah Tuhan, yang selalu berjalan di jalannya Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, bukan karepe dhewe. Hari-hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Jangan merasa, oh kita Kristen, kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, hidup sembarangan. Loh, karena ada hamba Tuhan kan mengajar hari-hari ini, hyper grace. Hati-hati loh Bapak Ibu. Toh? Hyper grace itu mengajarkan apapun yang kita lakukan, kita tetap selamat. Ngawur. Masuk maling, berzina, benci orang, bunuh orang. Ayo tetap selamat. Ayo menurut Bapak Ibu tetap selamat? Halo? Kan kasih karunia Tuhan melimpah. Ngawur. Benar Tuhan itu kasih karunia-Nya luar biasa. Tapi kita juga harus hidup dituntut dipimpin oleh Tuhan. Bukan maunya sendiri. Bukan karepe dhewe. Katakan amin. Masuk gara-gara oh Tuhan itu kasihnya melimpah atas kita. Jadi enggak apa-apa punya istri di sini, punya istri di sana, punya istri di mana-mana. Buka cabang di mana-mana. Ngawur. Itu namanya enggak sesuai hidupnya dengan firman Tuhan. Kalau hidup sesuai dengan firman Tuhan itu, dia akan mengikuti firman Tuhan. Istri cukup satu, ada amin. Suami cukup satu, ada amin ibu-ibu. Jangan tambah. Ya kalau seberang boleh 4. Bahkan saya dengar itu khotbahnya. Boleh katanya siapapun boleh. Mau tambah boleh. Yang penting yang satu diceraikan. Ganti lagi yang satu diceraikan. Jadi tetap 4 katanya. Itu yang ngomongin tokoh mereka loh. Saya sampai iya Tuhan.
Terus lagi nanti di surga sana katanya, kawin mau pilih siapa bebas. Ya Tuhan, surga itu gak berbicara lagi seks saudara. Di surga itu tidak ada istilah kawin mengawinkan, gak ada. Di surga itu sudah hidup kemuliaan sudah. Gak ada mikir, mikir cewek, gak ada. Makanya Bapak Ibu kalau lihat itu Edis TV itu hari-hari ini, seru itu saudara, ngeri itu. Ya, coba buka Edis TV itu, itu ditelajangi mereka benar-benar habis saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, nggak boleh sembarangan. Kita harus dituntun, dipimpin oleh Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Ya kan? Perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita, pikiran kita, semua dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Seandainya, kita salah. Loh, ayat ini jelas berkata, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Dengan kata lain apa? Bangun kembali, sadar Tuhan ampuni saya salah. Ada amin. Makanya kenapa doa Bapa kami itu diajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa itu selalu doa Bapa kami ada pengampunan? Karena apa? Kita ini banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi sadar, ya Tuhan ampuni saya sudah salah. Bangkit, sadar. Bukan hidup terus dalam keadaan seperti itu. Dan kalau engkau hidup dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Punya aturan, walaupun sudah merdeka di dalam Tuhan, tapi punya aturan. Disitulah Daud berkata, orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucunya tidak akan pernah mengemis meminta-minta. Anak cucunya diberkati Tuhan. Perkasa di muka bumi ini. Bahkan bisa meminjamkan banyak berkat kepada orang. Katakan amin. Malam hari ini saya tidak panjang khotbah. Tapi saya mau tegaskan ini. Saya teringat sekitar tahun 90-91. Ya, waktu Betani Tuban baru buka di sini. Pos PI ada di Tuban. Saya harus naik bis dari Surabaya atau ada di sini. Saya ingat itu. Bapak Ibu, saya ingat betul. Saya ini seorang mahasiswa, tapi mahasiswa yang paling melarat. Kere. Saking kerenya panjang saudara. Kere, re. Gak punya apa-apa. Serius. Saya tidak sungkan dan saya tidak malu mengakui ini. Kenapa saya kere? Karena keluarga saya tidak setuju saya jadi pendeta. Mereka bilang gini, kamu tahu pendeta itu peminta-minta. Kamu tahu pendeta itu makan apa. Jadi pikiran mereka pendeta itu pengemis. Pendeta itu tidak bisa makan. Bayangkan Bapak Ibu lihat modelnya kayak gini. Kira-kira ini makan apa ini? Tahun itu saya kurus. Kurus krempeng sudah. Kurus. Saya ingat betul itu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, saya selalu menjaga hidup saya untuk senantiasa hidup sesuai dengan tuntunan pimpinan Tuhan. Puji Tuhan sekarang lumayan Bapak Ibu. Bayangkan gak lumayan gimana coba. Lebih kurang 80 orang yang menjadi tanggungan saya hari ini. Anak-anak ada 50 sekian. Panti jompo ada 20 sekian.
mereka harus makan setiap hari. Saya bukan pengusaha kayak Pak David, Bu David, bukan. Saya ini betul-betul hamba Tuhan. Saya hanya melayani Tuhan. Memang saya gembala sidang. 2019 saya buka gereja. Tapi jujur Bapak Ibu, di saat saya buka gereja, saya dengar ada orang ngomong gini, apa? Itu buka gereja mau cari perpuluhan. Kok ngeringin? Bapak Ibu tahu? Sejak saya buka gereja, saya komitmen di hadapan Tuhan. Saya bilang gini, saya tidak akan utak-utik uang gereja. Perpuluhan itu hak saya. Persembahan itu hak saya. Tapi saya lepaskan hak saya. Lah terus Pak, uangnya dari mana? Bu. Saya nggak punya donatur luar negeri. Enggak. Yang sampai hari ini apa yang harus kami makan? Setiap pagi jam 4 dengkul ini sudah berdoa di hadapan Tuhan. Dan doa saya selalu berkata begini, Engkau Jehovah Jireh Tuhan. Engkau akan menyediakan apa yang kami butuhkan hari ini. Setiap pagi gak peduli minggu, setiap pagi harus doa. Bapak Ibu kita baca Alkitab itu bersama mereka. Sudah khatam 8 kali. Bersama mereka aja sudah 8 kali. Gak banyak, 2-3 pasal satu hari. Setiap pagi. Anak-anak saya sekolah semua. Swasta banyak saudara. Duit dari mana? Gak tahu. Tapi saya percaya orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucunya tidak pernah minta-minta. Dan sampai hari ini saya buktikan. Saya pernah datang ke Betani Tuban. Bu David, Saulah, Bu, anakku gak bisa sekolah. Anakku gak bisa makan. Bu Susan, tolong Bu, bantu anak-anak saya. Saya hanya datang kepada Tuhan pakai dengkul ini. Dan puji Tuhan, sampai hari ini mereka tidak pernah kelaparan. Mereka semua sekolah. Dan yang luar biasa lagi, baru-baru ini saudara. Anak saya yang pertama, dia sudah pacaran berapa tahun, tapi tidak ngomong sama saya. Habis itu baru ngomong saudara. Ternyata pacarnya dari seberang. Saya langsung ngomong gini. Namanya Joshua. Jo, kamu harus tahu papa ini pendeta. Jangan main-main. Lebih baik sekarang tegasi saya bilang. Kalau mau ikut silakan, tapi kalau enggak lepas. Ditegasi Bapak Ibu. Ternyata mau ikut. Dan puji Tuhan kita bimbing, akhirnya saya baptis. Saya sudah dibaptis, sudah dituntun terus masuk di pelayanan. Baru tunangan saudara. Nah sebelum tunangan, pas tetangga kita ada jual rumah. Saya beli rumah itu dengan tujuan untuk dia. Ternyata rumah itu banjir. Akhirnya saya bongkar, belum selesai bongkar, dia harus menikah. Saudara tahu, jujur ya. Di rekening saya itu cuma ada uang 80 juta. Menikah sekarang Bapak Ibu pikir murah. Apalagi karena dari seberang, nah orang Batak itu biasanya kalau pakai adat Bapak Ibu mesti ada kepalanya babi itu. Nah kalau kepalanya babi itu ditunjukkan gini lari mereka, ya bahaya lah. Akhirnya singkat ceritanya saya buatlah pesta adat di Sumatera. Di kampung. Nah saudara bayangkan, kita belasan orang pulang ke sana. Tiketnya, transportnya aja sudah berapa. Lalu pesta di sana, saudara, gede-gedean saudara, di kampung. Bapak Ibu, akhirnya selesai di sana, pulang,
Istilahnya buah-buahan yang saya dapatkan di sana, itu saya bagi semua saudara. Karena saya ingin tunjukkan bahwa pendeta itu diberkati oleh Tuhan. Bukan sombong, enggak. Tapi saya mau mereka semua diberkati. Jadi saya ke sana bukan cari buah-buahan. Nah, saya punya prinsip yang penting pulang dari sana sudah ada tiket pulang. Sudah aman gitu kan. Udah, akhirnya saudara sampailah di Surabaya. Itu bulan Juni, tanggal 27 pestanya, tanggal 29 kita pulang ke Surabaya. Nah, tanggal 9 Agustus, berapa minggu yang lalu, kita buat resepsi pernikahan di Surabaya. Nah, saya pikir, ya teman-teman pendeta saya undanglah beberapa gitu. Nah, saya cetak undangan 400. Ya kan? Ternyata saya tidak sengaja gitu kan. Saya undangi teman saya pikir undangan cetak ini masih banyak. Ternyata sudah habis saudara. Nah, yang saya undang dengan undangan online itu lebih dari 100. Nah, akhirnya saudara melimpahlah undangan itu. Lalu kita pesan untuk 1000 sistem meja. Nah saudara, itu duit Bapak Ibu. Ya kan? Nah dari mana gitu kan? Di Sumatera sudah habis sekian ratus, masuk di Surabaya harus lagi habis sekian. Tapi Bapak Ibu tahu, seorang hamba Tuhan bernubuat bagi saya. Sebelum terjadi ini, dia sudah doakan saya, dia bilang gini, kamu tidak perlu takut. Ya, pesta anakmu akan meriah, diberkati. Lalu dia bilang gini, 2 hari sebelum hari H, lihat semua beres. Tapi jujur saudara, walaupun pendeta, ayo mau pesta 2 hari sebelumnya, ya apa gitu coba. Tapi yang saya bersyukur sama Tuhan, M-banking saya ini, ya pokoknya apa yang diminta saya transfer. Apa yang diminta saya transfer. Apa yang diminta saya transfer. Dan puji Tuhan tidak pernah sampai kosong. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, selesai pesta, saya nggak ada utang. Bahkan bawaannya saya hitung lumayan. Ya kan? Di sini saya melihat gini. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sudah berjalan aja, melangkah aja. Minta tuntunan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu. Bayangkan, saya masih memikirkan untuk pesta, panti jompo harus bangun. Jadi sampai hari ini terus bangun Bapak Ibu. Saya kadang-kadang berpikir gini, caranya Tuhan ini kayak gak masuk akal Bapak Ibu. Gak masuk akal. Padahal Bapak Ibu tahu, rencana saya itu sebelum berangkat ke Sumatera, ada satu mobil kita yang Innova, Kijang Innova, itu rencana saya mau jual 1. Bapak Ibu tahu, ditawarkan murah saudara. Sampai saya tawarkan 150, padahal pasarannya masih 170. Gak ada yang mau. Bayangkan, Kijang Innova Solar. Gak ada yang mau. Saya cuma berpikir gini, sengaja Tuhan izinkan mobil itu tidak laku. Supaya apa? Supaya saya mengandalkan Tuhan. Kalau saya mengandalkan uang mobil itu, saya nggak mengandalkan Tuhan. Tapi di saat itu tidak laku, saya mengandalkan Tuhan. Saya berharap kepada Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan tunjukkan kuasanya. Dan tidak sampai meminta-minta, tidak sampai pinjam-pinjam, enggak. Semua Tuhan siapkan. Dan yang saya bersyukur sama Tuhan, saya tidak pernah cari, ini siapa sih transfer ya, siapa, enggak. Pokoknya ada, sudah saya bayar aja, saya bayar aja.
Bapak Ibu berpikir, oh paling uang dari gereja diambil. Bapak Ibu ada bendahara kita, saya tidak pernah utak-utik uang itu. Tidak pernah. Itu yang membuat mereka semakin heran lihat saya hari-hari ini Bapak Ibu. Bayangkan, gembala, bukan pengusaha, baru beli mobil, tahu-tahu beli rumah lagi saudara. Secara manusia mikir mereka, dari mana itu? Hah? Belum pestanya di Sumatera, belum pestanya di sini, dari mana? Tapi saya mengajar mereka gini, kalau langkahmu dituntun dipimpin oleh Tuhan. Kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, semua kebutuhan keperluanmu pasti dicukupi oleh Tuhan. Tapi kalau engkau hidup sembarangan, kalau engkau dituntun dipimpin oleh Tuhan tidak mau, jangan harap hidupmu diberkati Tuhan, tidak ada itu. Makanya Bapak Ibu, kalau Tuhan menuntun engkau, Tuhan suruh apa sama engkau, nurut. Saya enggak sombong Bapak Ibu, dijauhkan Tuhan. Berapa kali saya disuruh oleh Tuhan, kasih motormu padahal saya butuh motor. Saya kasih. Berapa kali mobil saya, Tuhan ngomong, kasih mobilmu, tak kasih. Berapa kali Tuhan ngomong gini, beli mobil orang itu, padahal saya belum beli mobil baru saudara. Orang itu sudah saya kasih DP untuk beli, lanjutkan. Bayangkan, orang lain yang saya belikan dulu, saya enggak. Tapi dengan saya melakukan apa yang tuntunan pimpinan Tuhan, hari ini saya melihat Tuhan tidak pernah utang sama saya. Kadang-kadang kita saudara disuruh oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, uangnya minta ampun. Betul apa betul? Gak usah jauh-jauh, ayo coba. Kalau ada uang di dompet Bapak Ibu, ada di situ Soeharto Mesem. Soekarno Mesem. Tapi di situ ada biru, ada hijau, ada merah, ungu, terus ada kuning, terus ada lagi abu-abu. Ada lagi yang lebih kecil. Ayo saya tanya kepada Bapak Ibu. Yang kita kasih kepada Tuhan berapa? Apa yang mesem itu dikasih? Waduh Pak, jangan Pak. Nanti apa yang menjadi wah itu untuk biaya 1 bulan Pak. Saya diajar sama Tuhan Bapak Ibu. Hari-hari ini Tuhan suruh saya apa? Melakukan yang terbaik yang ada di dompetmu, beri yang terbaik bagi Tuhan. Serius. Bayangkan, di gereja kita 2 kali ibadah. 2 kali persembahan, sekali ibadah. Bayangkan kalau 2 kali berarti 4 kali persembahan. Tengah minggu. Coba. Lalu dari Surabaya ke Sidoarjo, 3 mobil jalan setiap ibadah saudara. Solarnya semua dari siapa? Dari sini. Saya tidak ambil uang gereja, enggak. Jujur, kalau hitung-hitungan 1 bulan, aduh. Tapi saya belajar kalau Tuhan suruh saya lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Makanya Tuhan tidak pernah utang sama saya. Dan saya lihat, memang Tuhan itu luar biasa. Tuhan sudah menyiapkan benih untuk ditabur. Jadi kalau saya mau ke gereja, Tuhan sudah siapkan saudara. Selalu Tuhan siapkan. Dan Bapak Ibu percaya, saya membayar per puluhan loh. Setiap bulan. Bayar per puluhan, walaupun saya gembala. Saya bayar per puluhan. Per puluhan gereja ke sinode, ada.
Jadi kalau ada hamba Tuhan berkata begini, siapa yang bayar perpuluhan masuk neraka. Ada tuh hari-hari ini. Ngeri itu saudara. Saya belum pernah baca di Alkitab yang mengembalikan perpuluhan masuk neraka. Belum pernah saudara. Yang ada, siapa yang mengembalikan persepuluhan, tingkap-tingkap langit dibukakan. Belalang-belalang pelompat, pengerik, belalang pindahan, belalang pelahap, itu disingkirkan sama Tuhan. Itu yang ada saudara. Bahkan satu-satunya firman Tuhan berkata, ujilah aku, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit bagimu. Satu-satunya saudara, uji. Tapi hamba Tuhan berkata begini, itu kan perjanjian lama, perjanjian baru gak ada. Rungokno kupingmu itu. Perjanjian lama memang cuma 1/10. Perjanjian baru berapa? Berapa? Semua. Ayo Bapak Ibu berani. Perjanjian baru. Berani. Kalau engkau punya mobil, diminta sama Tuhan, berani kasih? Jawab. Kalau engkau punya rumah, diminta sama Tuhan, berani? Saya curiga yang bilang berani-berani masih kontrak rumahnya. Jujur saudara gak gampang. Tapi coba engkau nurut. Saya dengarkan kesaksian Pastor Verona, Jakarta. Dia cerita saudara, hamba Tuhan ini cerita, dia bilang gini. Saya ditegur oleh Tuhan waktu kami hamba-hamba Tuhan pergi makan lalu saya bayar. Tapi Tuhan marah sama saya, dia bilang apa? Uang itu uang jemaat. Di situ, mulai dari situ saya bertobat. Dan sekarang saya tidak mau ambil uang jemaat. Baik perpuluhan, baik persembahan saya tidak mau ambil, dia bilang gitu. Dalam hatiku, sebelum dia lakukan itu saya sudah lakukan Bapak Ibu. Semakin saya melepaskan hak saya, Tuhan itu semakin memberkati saya. Tapi ada saatnya Tuhan suruh, kasih mobilmu. Loh, aku butuh mobil, kasih mobil. Loh, saya nurut saudara, kasih. Serius saudara. Kasih motormu, saya kasih. Sudah berapa mobil yang saya kasih? Berapa motor yang saya kasih? Jadi kalau saya diberkati oleh Tuhan, wajar. Dan hari-hari ini, semua orang yang ada di depan saya menjadi tanggungan saya. Mereka tidak pernah kelaparan. Ada saja caranya Tuhan menolong kami. Ada saja caranya Tuhan memberkati kami. Yang saya lakukan cuma mengandalkan Tuhan. Dengkul ini setiap pagi datang kepada Tuhan. Secapek apapun saya, pulang dari mana-mana. Pokoknya jam 4, jam 3.50 itu alarm bunyi. Jam 4 sudah harus duduk di kaki Tuhan. Dan puji Tuhan, ini yang saya rasakan. Daud berkata, dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua. Tapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucunya meminta-minta, enggak ada itu. Saya percaya kita yang sungguh-sungguh hidup dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Oke, kita sudah merdeka, oke, tapi kemerdekaan itu harus tetap dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Nurut apa yang menjadi maunya Tuhan. Bahkan Tuhan bilang apa sama kita, memerintahkan kita apa. Jangan dilawan, nurut. Dituntun langkahnya sama Tuhan, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan. Anak cucumu pasti dipelihara oleh Tuhan. Biar firman ini boleh memberkati kita. Jadi jangan sia-siakan kemerdekaan itu. Jangan engkau bebas. Tapi tetap dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Naikkan pujian yang terakhir yang tadi kita nyanyikan. Mari bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang terakhir tadi.
Tuhan selalu. Dari refnya aja. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, engkau sudah dengar firman Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang bergumul, biaya sekolah anakmu, biaya pernikahan anakmu, biaya beli rumah daripada kontrak terus, biaya untuk membeli kendaraan dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan Bapak Ibu. Tapi engkau sudah dengar firman Tuhan. Memang engkau sudah merdeka. Tapi bukan berarti kemerdekaan itu sembarangan. Hidup seakarapmu tidak boleh. Tetap hidup dituntun dipimpin oleh Tuhan. Langkah-langkahmu dituntun dipimpin oleh Tuhan. Nurut sama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Maka lihat, Tuhan akan memberkati engkau. Anak cucumu menjadi berkat. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan orang benar. Adakah di antara Bapak Ibu yang sedang bergumul hari-hari ini tentang kebutuhan keperluan hidup? Taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Dan lakukan firman Tuhan. Dan percaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu